Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang kalian buka buku Akidah Akhlak halaman 24. Nah, di sini ada akhlak terpuji. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Kebahagiaan dan kesenangan semua adalah pemberian dari Allah yang harus kita syukuri sebagai anak yang sholih dan sholihah, yaitu kamu harus membiasakan berakhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji disebut juga akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang mencerminkan keimanan seseorang. Perbuatan yang termasuk akhlak terpuji itu yang akan kita pelajari saat ini, yaitu syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Akhlak terpuji yang pertama adalah syukur nikmat. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian Allah yang kita miliki. Nah, Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Nah, nikmat itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak oleh panca indera. Contohnya, mensyukuri nikmat Allah berarti kita menerima semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah kalau kita banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua karunia-Nya, nikmatnya yang diberikan kepada kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ada macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama ada nikmat jasmani, yang kedua ada nikmat rohani, dan yang ketiga ada nikmat rezeki kebendaan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua karunia-Nya, nikmatnya yang diberikan kepada kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah memberikan anggota badan kita yang sempurna, baik itu berupa panca indera, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk merasakan. Begitu juga alat tubuh bagian dalam yang berperan penting dalam kehidupan kita, seperti paru-paru, jantung, otak, dan alat pencernaan makanan. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan badan kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan dengan olahraga,
makan makanan yang bergizi dan tidak jajan sembarangan. Terus menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan yang baik. Terus ada yang ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat jasmani yang telah diberikan kepada kita. Tadi yang pertama, nikmat Allah yaitu nikmat jasmani. Nah, yang kedua, nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Apa itu nikmat rohani? Nah, nikmat rohani itu yang pertama ada nikmat iman dan Islam. Yang kedua ada nikmat memiliki pikiran dan kepintaran. Yang ketiga ada nikmat memiliki perasaan bahagia. Dan yang keempat ada nikmat memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik. Nah, Allah memberikan nikmat rohani kepada manusia agar manusia dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Itulah yang membedakan kehidupan manusia dengan hewan. Cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat rohani. Satu, yaitu rajin beribadah kepada Allah. Itu adalah cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan cara beribadah. Dan yang kedua, dengan cara rajin belajar. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada kedua orang tua serta guru. Yang keempat, jujur, sopan, santun kepada sesama manusia. Terus yang terakhir ada mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu adalah cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa nikmat rohani. Ketenangan hati itu adalah nikmat rohani. Selanjutnya yang ketiga ada nikmat rezeki kebendaan. Apa itu nikmat rezeki kebendaan? Yaitu pemberian Allah berupa harta benda. Di antaranya ada rumah, pakaian, makanan, minuman, alat elektronik lainnya seperti handphone, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita terima dengan rasa senang dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita? Itu yang pertama ada menggunakan uang untuk keperluan yang baik dan bermanfaat. Yang kedua ada merawat barang-barang seperti buku, mainan, dan sebagainya agar tidak cepat rusak. Terus yang ketiga, banyak beramal, berinfak, bersedekah. Yang keempat ada mengeluarkan zakat harta. Yang kelima, meminjamkan barang milik kita jika teman membutuhkan dan ingin meminjamnya. Selanjutnya ada mengucapkan alhamdulillah atas nikmat rezeki yang diberikan kepada Allah. Nah, itu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya hidup sederhana. Hidup sederhana artinya tidak berlebihan, tidak boros, dan berhati-hati dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Nah, orang yang hidupnya sederhana tidak akan membeli barang yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang hidupnya sederhana berarti bukan pelit atau kikir, tetapi berusaha mengukur kebutuhan secara tepat dan tidak berlebihan agar terhindar dari perilaku mubazir. Nah, bagaimana sih sikap hidup sederhana itu yang dapat ditunjukkan dalam pergaulan? Yaitu yang pertama, tidak sombong. Yang kedua, bersikap ramah.
Yang ketiga, sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Tidak mudah marah dan tersinggung, itu yang kelima. Yang keenam, berpenampilan wajar dan tidak berlebihan. Yang ketujuh, tidak malu bergaul dengan orang miskin. Nah, itu contoh hidup sederhana. Jadi dia tidak sombong, bersikap ramah, sopan santun dalam perkataan, terus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, tidak mudah tersinggung juga, berpenampilan yang wajar dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir, tidak malu bergaul dengan orang miskin. Itu orang yang hidup sederhana. Nah, ada manfaat hidup sederhana, yaitu apa saja manfaatnya? Yang pertama, hati menjadi tenang. Nah, orang yang hidupnya sederhana, dia akan mempunyai ketenangan dalam hati gitu. Terus yang kedua, membiasakan hidup hemat. Nah, jadi orang yang hidupnya sederhana, dia lebih bisa membiasakan diri hidup yang hemat. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, menghindari sifat yang berlebihan. Yang kelima, menjauhi sikap pamer atau ria. Itu. Selanjutnya ada rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Orang yang rendah hati disebut dengan tawadhu. Orang yang rendah hati dapat memunculkan sikap yang terpuji, yaitu apa saja? Yang pertama, bergaul dengan teman menjadi lebih dekat. Terus yang kedua, teman tidak akan tersinggung perasaannya. Nah, itu orang yang rendah hati. Terus yang ketiga, perasaan halus dan tutur kata dengan sopan. Nah, jadi orang yang rendah hati, dia memiliki perasaan yang halus, tutur katanya juga sopan. Terus selalu menghargai pendapat orang. Nah, orang yang rendah hati, dia akan selalu menghargai pendapat orang lain gitu. Terus yang kelima, selalu hormat kepada orang lain. Yang keenam, dicintai Allah dan disenangi banyak teman. Nah, itu dari sikap rendah